Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Al-An'am. Kita masuk pada ayat ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada ya kama khalaqnakum awwala marrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian mendatangi kami ya dalam kondisi furada ya. Dalam kondisi sendirian-sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada kalian di belakang kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka. Dan sungguhnya kami tidak melihat ya beserta kalian pemberi syafaat yang kalian menganggap mereka bisa memberi syafaat ya bagi kalian. Laqad taqatta'a bainakum, dan sungguh telah terputus hubungan antara kalian dengan pemberi syafaat kalian. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu. Ini ayat adalah bentuk ejekan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir ketika di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ji'tumuna ya furada kama khalaqnakum awwala marrah." Ya. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Kita artikan, sungguh kalian telah datang kepada kami sendiri-sendiri. Sungguh kalian telah datang kepada kami. Furada. Furada itu munfaridin, maksudnya sendiri-sendiri. Sendirian. Ya. Kama khalaqnakum awwala marrah ya. Sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Kalian meninggalkan seluruh karunia yang kami berikan kepada kalian di belakang kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka." Kami tidak melihat pemberi syafaat kalian bersama kalian. Yang kalian sangka mereka adalah sekutu-sekutu ya. Sekutu-sekutu Tuhan ya, sekutu-sekutu Tuhan di antara kalian.
di antara kalian. Laqad taqatta'a bainahum, ya. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Sudah putus tali hubungan dengan, telah putus tali hubungan antara kalian. Tapi ini ayat adalah bentuk ejekan, ya, ejekan Allah kepada orang kafir pada hari kiamat, ya. Kita tahu bahwasanya siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir bisa dalam dua bentuk, yaitu siksaan fisik dan siksaan mental. Di antara siksaan mental, Allah ejek mereka, ya, ejek mereka sehingga mereka semakin tersiksa. Tapi Allah buka dengan walaqad ji'tumuna, sungguh kalian telah datang kepada kami. Di sini lihat kami. Kami sini maksudnya Allah, ya. Ya, namun didatangkan dengan lafal jamak, ya, untuk pengagungan. Didatangkan ini dalam bahasa Arab sangat ma'ruf. Didatangkan dengan lafal jamak plural, ya, untuk pengagungan. Dan ini berlaku dalam bahasa kita juga. Kita bilang kami telah membangun, padahal misalnya saya, ya, menurut kami, padahal saya satu orang misalnya. Kita bilang sama orang antum, ya, padahal cuma satu orang. Kita sebutkan lafal jamak dalam rangka untuk pengagungan. Dan ini bukan malaikat, kami sini bukan malaikat. Dalilnya kenapa? Karena Allah mengatakan di sini setelah itu, kama khalaqnakum, sebagaimana kami ciptakan, ya. Kami di sini sama, ya. Dan tentunya malaikat tidak menciptakan, berarti kami di sini adalah Allah, bukan malaikat. Karena terkadang Allah menggunakan kata kami, maksudnya adalah malaikat. Terkadang Allah menggunakan kata kami, maksudnya kalimat. Contohnya, Allah berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami bacakan kepada engkau, ikuti. Padahal yang baca malaikat Jibril. Tapi Allah menggunakan kata kami karena malaikat Jibril menjalankan perintah Allah. Fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan, itu kami talkinkan kepada engkau wahai Muhammad, fattabi' qur'ana, ikutilah bacaannya. Padahal yang baca malaikat Jibril. Contoh juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini shimali qa'id. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, ya. Itu malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu mengatakan idh yatalaqqal mutalaqiyani, tatkala ada dua malaikat yang catat sebelah kanan sebelah kiri. Kedekatan tersebut maksudnya kedekatan malaikat, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula idza balagatil hulqum. Kata Allah, jika nyawa akan keluar dari kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian melihat, ya, melihat orang yang akan meninggal dunia. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada orang yang meninggal dunia daripada kalian yang sedang menyenguk. Kami di sini malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin sampaikan, ya, tapi kalian tidak bisa melihat malaikat tersebut. Jadi maksud saya, terkadang Allah menggunakan kata kami, maksudnya adalah malaikat, terkadang maksudnya Allah sendiri. Tetapi penggunaan kata kami bukan berarti Allah berbilang, tetapi maksudnya untuk pengagungan. Dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Oleh karena aneh kalau kemudian datang orang-orang kafir, non-muslim, ya, yang kemudian mengatakan bahwasanya lihat dalam Al-Qur'an juga Allah berbilang. Ya, seakan-akan kita bantah, kita mengatakan kata kami dalam Al-Qur'an, ya, bisa jadi artinya malaikat, bisa artinya Allah sendiri tapi pengagungan, dan ini berlaku dalam bahasa Arab. Makanya kalau kami artinya berbilang, tentu Abu Jahal dan teman-temannya sudah mengkritik Al-Qur'an. Karena Abu Jahal mereka musyrikin. Mereka musyrikin. Ketika mereka tahu Tuhan berbilang, mereka akan, tuh Muhammad bilang Tuhannya juga berbilang. Tapi ternyata Abu Jahal tidak pernah protes, ternyata Walid bin Mughirah tidak pernah protes, ternyata Nadhr bin Haris tidak pernah protes, ternyata Umayyah bin Khalaf tidak pernah protes, ternyata Ubayyah bin Khalaf tidak pernah protes, ternyata Uqbah bin Abi Mu'ayyid tidak pernah protes, ternyata Walid bin Uqbah tidak pernah protes, ternyata orang-orang kafir Quraisy tidak pernah protes karena mereka tahu kata kami tidak melazimkan berbilang. Datang orang-orang bahlul zaman sekarang yang tidak ngerti, kemudian menyangka kata kami berarti Tuhan berbilang. Apalagi ternyata syubhat tersebut disampaikan, misalnya orang-orang Nasara. Orang Nasara mengatakan, sama kami juga berbilang. Berarti mereka ngaku dong Tuhan mereka berbilang. Tidak satu dong.
Mereka ingin menyamakan Islam dengan mereka dari sisi Tuhan sama-sama berbilang. Kita bilang enggak, kami dalam bahasa Arab itu bukan berarti tidak harus berbilang. Bisa jadi anak buah seperti malaikat mewakili sang yang memerintahkan, atau kami maksudnya pengagungan, dan itu ma'ruf dalam banyak bahasa. Bahasa Arab kami pengagungan meskipun tunggal. Sama kita juga antum padahal cuma satu. Dan itu dalam bahasa Arab bisa ya. Dan saya katakan tadi bantahan berikutnya, ketika mereka mengatakan, loh sama dengan kita dong lah, berarti kalian mengaku Tuhan kalian berbilang, bukan Esa dong. Kalian kan mengatakan dalam Al-Quran juga Allah sebut kami berarti berbilang sama dengan kalian kan. Berarti secara tidak langsung atau secara langsung kalian mengakui bahwasanya Tuhan kalian berbilang. Kalau kita enggak, Tuhan kita Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memerlukan kepada selain Allah, semuanya butuh kepada Allah. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, dan tidak satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pertama, faedah yang pertama, sungguh kalian datang kepada kami. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Maksudnya siapa? Allah. Ya. Kemudian di sini Allah menggunakan kata past. Ya. Wa laqad ji'tumuna. Sungguh kalian telah datang. Telah datang. Jadi ya, Allah menggunakan kata past, telah datang. Masa lalu ya. Taib. Kan pembicaranya sekarang. Padahal harusnya Allah mengatakan sungguh kalian akan mendatangi kami. Tapi di sini Allah mengatakan sungguh kalian telah datang kepada kami. Padahal akan terjadi masa depan. Terus bagaimana kita menafsirkan ini? Ya, ada dua penafsiran. Bisa Bisa artinya pas untuk mengungkapkan masa depan. Masa depan. Kenapa? Litahaqquqihi, karena kepastian kejadiannya, Sehingga saking pastinya maka diungkapkan dengan fi'il madhi, diungkapkan dengan pas. Contoh sederhananya, qad qamatis shalah, telah tegak salat. Salat belum tegak. Qad qamatis shalah, telah tegak salat. Salat belum tegak, orang baru qomat mau salat, tapi kita menggunakan kata bahasa Arab qad qamatis salat, tidak mengatakan tuqimus salat atau tuqamus salat, akan ditegakkan salat, enggak. Kita pakainya fi'il madhi, qad qamatis salat. Maksudnya apa? Untuk kepastian bahwasanya sebentar lagi salat dan akan terjadi. Dan ini metode bahasa Arab. Jadi Allah menggunakan kata pas untuk menunjukkan pasti kalian akan mendatangi kami. Ya, sementara orang musyrikin Arab mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, maka Allah seakan bantah, kalian pasti akan ketemu kami sendirian-sendirian. Furada, ya. Ya. Sekarang kalian sombong punya harta, kalian sombong punya penolong, kalian merasa Tuhan kalian sebagai pemberi syafaat. Nanti kalian pasti datang kepada kami sendiri-sendirian. Furada, seperti haji furoda, enggak ada yang ngurusin, jalan sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri ya. Taib. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua. Tafsiran kedua maksudnya ini adalah hikayat tentang masa depan. Tentang masa depan ketika Allah berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Yaitu nanti pada hari kiamat ketika Allah bangkitkan mereka, kemudian mereka hadir di depan Allah. Allah mengatakan, laqad ji'tumuna. Kalian sekarang telah datang kepada kami. Kalian dulu mengingkari, kalian merasa tidak bakalan dibangkitkan. Nah, sekarang kalian datang kepada kami. Jadi dua penafsiran, dua-duanya oke secara bahasa. Oke, bisa benar ya. Furoda, sendirian-sendirian. Maksudnya apa sendirian-sendirian di sini? Sendirian-sendirian itu maksudnya bukan satu orang datang, enggak. Artinya sendirian-sendirian sini maksudnya mereka tidak bersama, sendirian maksudnya. Artinya tidak bersama, tidak ada harta. Tidak ada harta bersama mereka. Penolong, tidak ada. Pemberi syafaat yang mereka bangga-banggakan, yang mereka sembah. Itu maksudnya sendirian. Tidak ada, kalian datang sendirian. Ya.
Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali juga lahir sendirian. Ya. Tidak ada penolong, tidak ada harta, tidak ada pemberi syafaat, ya. Kalian begitu nanti dilahirkan. Ya. Kalian datang kepada kami dengan meninggalkan segala yang kalian bangga-banggakan dalam kehidupan kalian. Kemudian kata Allah, "Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhrikum." Perhatikan. Dan kalian meninggalkan seluruh karunia yang kami berikan kepada kalian. Karunia, semua. Seluruh karunia kami berikan. Di dunia kami kasihkan banyak, ada harta, ada kekuasaan, ada jabatan, ada kekayaan, ada mobil, ada macam-macam semuanya. Kalian tinggalkan semuanya. Tinggalkan kemana? Wara'a dhuhurikum, belakang. Dan ini ungkapan belakang, yaitu artinya apa? Sangat jauh dan mustahil. Sangat jauh dan mustahil ketemu lagi. Mustahil ketemu lagi. Ya kan, kalau kita berjalan ke depan, kita tinggalkan belakang, mana ketemu lagi? Sudah selesai di belakang. Beda kalau kalian tinggalkan depan kalian lah, nanti mungkin ketemu satu saat. Jadi artinya apa? Kalian benar-benar pergi meninggalkan seluruhnya dan tidak akan kalian bawa lagi. Harta yang kalian kumpulkan selama ini kalian tinggalkan. Jabatan yang kalian raih selama ini kalian tinggalkan. Ya, kekuasaan yang kalian miliki selama ini kalian banggakan kalian tinggalkan. Termasuk pemberi syafaat kalian yang kalian bangga-banggakan juga kalian tinggalkan. Tidak ada kalian sendirian. Kalian sendirian datang di hari kiamat kelak. Ya. 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 Ini apa namanya? Perkara yang buat kita, saya sudah sampaikan, perkara yang buat kita sedih. Kita jangankan hari kita begitu masuk alam liang lahat sudah. Kita tinggalkan semua yang kita kumpulkan selama ini. ATM kita yang isinya entah ratusan juta, entah miliaran, entah triliun, selesai. Ya. Rumah yang kita bangun mewah, begitu mewah, selesai. Kendaraan mewah yang kita miliki, selesai. Perabot-perabot rumah yang sudah kita miliki, selesai. Kita tinggalkan seluruhnya ketika masuk dalam liang lahat. Dan kita dibangkitkan pun demikian. Dalam kondisi kata Nabi SAW, buhman tidak bawa apa-apa. Jangankan bawa apa-apa, sedangkan kita saja tidak punya baju untuk kita pakai ketika itu. Jangankan bawa tas, jangankan bawa baju indah, ya, jangankan bawa harta, baju aja nggak punya, jangankan baju, sendal aja nggak punya pada hari kiamat kelak. Dan itu harus kita yakini. Ya. Maka seorang waspada ketika mengumpulkan harta, dia kumpulkan harta untuk dia tinggalkan. Kalau dia mau bawa itu harta, dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kumpulkan, tidak dia sumbangkan ke jalan Allah, maka itu akan dia tinggalkan seluruhnya dan akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fihim syuraka. Di sinilah bentuk ejekannya di sini. Ejekannya banyak sih dalam ayat ini, ya. Ini ejekan kedua, ya. Ejekan pertama di sini, kalian telah datang, ya. Allah ngejek, ya. Ejekan pertama. Kalian kita tidak akan dibangkitkan. Sudah datang. Katanya enggak dibangkitkan. Ini udah datang. Sudah datang terus. Ejekan pertama, ya. Kemudian sama ini juga mungkin kita bisa ini ejekan kedua, bangga punya harta. Enggak, sudah selesai. Ejekan berikutnya, mereka selama hidup mereka sering mengaku-ngaku punya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebagai pemberi syafaat mereka. Seperti Allah hikayahkan perkataan mereka, kata mereka, haula'i syufa'auna indallah. Sembahan-sembahan kami itu adalah pemberi syafaat bagi kami. Bagi kami di sisi Allah. Tidak ada. Ya. Mereka juga berkata dalam ayat yang lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka menyangka sembahan-sembahan mereka, orang-orang soleh yang mereka sembah, itu akan beri syafaat kepada mereka pada hari kiamat kelak. Maka Allah ejek. Sisi ejekannya di mana? Allah mengatakan, wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Apa di sini? Kami tidak melihat, ya. Kata Allah, kami tidak melihat.
Mana? Jadi seakan-akan mana? Kalian kan bilang punya pemberi syafaat, kok kami tidak lihat? Seakan-akan ngomong gitu. Ketika mereka mendengar Allah mengatakan kami tidak lihat, seakan-akan mereka ada harapan, berarti ada nih, di mana nih mereka? Ya. Kata Allah lagi, alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, yang kalian menyangka bahwasanya sembahan-sembahan itu adalah sekutu-sekutu bagiku. Kata Allah, laqad taqatta'a bainakum. Sungguh telah putus hubungan, enggak bisa. Jadi Allah kasih harapan, kemudian di ujung Allah kasih putus harapan. Enggak ada namanya pemberi syafaat. Ini ejekan berikutnya, jadi membuat mereka semakin menderita. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Maka hilanglah, sirnalah persangkaan kalian selama di dunia, menyangka bahwasanya akan ada yang menolong, sembahan-sembahan kalian akan menolong. Enggak ada. Enggak ada yang menolong kalian. Kok tidak kelihatan penolong kalian? Tidak ada. Kata Allah, laqad taqatta'a bainakum, sudah putus hubungan dengan kalian, ya. Baik. Ini adalah salah satu kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat, ya, memutuskan harapan orang-orang musyrikin yang mereka mungkin menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat. Ketahuilah pada hari kiamat itu semua sembahan mereka tidak akan bisa menolong mereka sama sekali pada hari kiamat kelak, ya. Kita lanjutkan ayat 95 dan 96. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara dalil-dalil tauhid. Dalil-dalil tauhid, ya. Tentang tauhid rububiyah, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah, ya, hanya Allah yang berhak untuk disembah dan tidak ada selain Allah yang boleh disembah karena Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, ya. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha faliqul habba wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana, dzalika taqdirul azizil alim." Kata Allah, sungguhnya Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan juga biji buah-buahan. Ya, yukhrijul hayya minal mayyit, dia mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dia mengeluarkan kematian dari kehidupan. Dzalikumullah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Fa anna tu'fakun, bagaimana kalian masih bisa berpaling, masih terpedaya. Faliqul isbahi, dialah yang menyingsingkan pagi, yang membelah kegelapan malam dengan cahaya pagi. Ya, wa ja'ala al-laila sakana, dan menjadikan malam hari sebagai tempat istirahat. Wasyamsa wal qamara husbanan, kemudian dia menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu semua sesuai dengan takdir Allah yang Maha Perkasa dan Maha berilmu. Allah yang Maha Perkasa dan Maha berilmu, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menjelaskan tentang kemaha rububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha faliqul habbi wan nawa. Al-hab, Allah yang membelah. Faliq dari falaqa. Falaqa itu bisa artinya mencipta, bisa artinya membelah. Falaqa artinya membelah, ya. Bisa artinya mencipta. Di sini condong kepada membelah. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Dialah Allah yang telah membelah. Hab itu maksudnya biji-bijian, ya. Bukan biji, benih, butir, ya, butir-butiran seperti butir padi yang ditanam, ya, seperti butir gandum yang ditanam, ya, hubub yang namanya, itulah, ya, kalau butir atau benih, ya. Adapun an-nawa adalah maksudnya biji yang ada dalam buah, biji yang ada dalam buah namanya nawa, seperti biji salak, seperti biji korma, itu adalah buah, ada biji jambu, ya. Kalau beras kan yang ditanam berasnya, tapi kalau biji yang ditanam bijinya, dikeluarkan dulu dari buahnya, kemudian ditanam bijinya. Nah, dua-duanya ini, apakah benih gandum atau benih beras, ataukah biji korma atau biji salak atau biji yang lainnya, Allah yang membelah. Membelah bagaimana? Allah belah keluar benih, ya, dari biji tersebut. Biji tersebut seakan-akan mati, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau diletakkan di tempat yang pas, kemudian disirami dengan siraman yang pas, maka keluarlah tunasnya. Bahkan Ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, lihatlah sebagian biji atau sebagian benih, keluar tunasnya satu ke atas, satu ke bawah. Ya, dan dia sangat lemah ditaruh dalam tanah,
Kalau tunas tersebut keluar kita senggol gini sudah langsung rusak tunas tersebut. Itu suatu warna hijau yang sangat lembek kita gini kan udah patah, tidak bisa apa-apa, kita pelintiri sudah. Tetapi dia bisa menembus tanah, terus menembus tanah ke dalam jadi akar yang kokoh. Dan dia bisa terus keluar menjadi batang yang kokoh. Siapa yang bikin dia bisa terbelah keluar itu? Allah yang bikin. Makanya dalam hadis qudsi ketika Allah mengatakan ada orang yang mencoba-coba suka menggambar-gambar ya, meniru-niru ciptaan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhluqu habbatan." Suruh mereka ciptakan biji. Coba saya bisa satu dunia bikin biji, bikin sendiri loh. Tanam apa bisa keluar tunas? Enggak bakalan bisa. Enggak usah bikin semut. Suruh satu manusia di dunia bikin semut enggak bakalan bisa ya. Mau bikin semut paling robot-robotan ya. Pakai remote control. Tapi ini kalau semut seperti semut dengan instingnya, dengan segalanya, siapa yang pasang insting di makhluk tersebut ya, enggak ada ya. Kemudian dia pintar cari makan, kemudian enggak usah kita bicara menciptakan hewan, enggak usah diciptakan lalat. Ya kata dalam Al-Qur'an kata Allah, "Duriba mathalun ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah." Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan kepada kalian tentang seekor lalat. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bakalan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh para nabi yang kalian sembah, seluruh para wali yang kalian sembah, orang-orang saleh yang kalian sembah, suruh bikin lalat enggak bakalan bisa. Jangankan hewan, suruh bikin biji aja. Wal yakhluqu habbatan. Suruh bikin biji kalau ditanam tumbuh, enggak ada yang bisa. Karena dialah Allah, innallaha faliqul habba wan nawa. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Dialah Allah yang telah membelah al-habbi. Al-habbu maksudnya adalah tadi saya katakan benih-benih terbelah kemudian keluar tunasnya, kemudian berkembang biak. Kemudian juga biji yang ada dalam buah ditaruh biji salak kayak biji korma kayak biji mangga kayak kemudian bisa tumbuh. Kemudian bisa menembus tanah dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu berkata, "Yukhrijul hayya minal mayyit." Allah mengeluarkan kehidupan dari sesuatu yang mati. Biji salak mati, taruh mau apa? Enggak ada kehidupan di biji salak. Ya. Tapi kalau diletakkan di tempat yang pas, disirami dengan siraman yang pas, akan keluar tunasnya. Ya, biji korma, biji salak, biji mangga, ya, benda apa? Ya. Tapi Allah keluarkan kehidupan dari sesuatu yang kelihatannya mati. Ya. Wa yukhrijul mayyita wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Ada yang mengatakan maksudnya sebaliknya dari buah yang hidup keluar biji yang sudah mati. Atau gampangannya kambing yang hidup kita perah susunya jadi benda mati susunya. Ya, kambing yang hidup kita perah susunya keluar benda mati dari susu dari kambing yang hidup tersebut ya. Allah keluarkan ya di sini sebenarnya mengatakan Allah menggunakan fi'il mudhari' yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup ya. Terus Allah menggunakan fi'il mudhari' karena ini pekerjaan atau kegiatan Allah yang berkesinambungan. Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Ya, dia Khaliq, dia Khallaq. Khallaq itu Maha Mencipta, selalu mencipta. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah dalam setiap saat dalam urusannya. Di antaranya urusan menghidupkan dan mematikan. Ya, di antaranya urusan hidup mematikan. Dzalikumullah, itulah Allah yang berhak disembah. Itulah Allah yang menciptakan biji dan menciptakan benih yang bisa menumbuhkan biji dan menumbuhkan benih. Itu yang berhak disembah. Bukan yang kalian sembah wahai orang-orang musyrikin Arab. Makanya saya katakan ini dalil tauhid rububiyah. Untuk membantah orang musyrikin yang mereka menyembah orang-orang saleh, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah jin. Dengan menyembah apa yang mereka sembah, Tuhan kalian tidak bisa seperti ini. Dzalikumullah, hanya Allah lah yang bisa melakukan ini semua yang berhak disembah. Fa anna tu'fakun, bagaimana kalian bisa berpaling? Bagaimana kalian bisa terpedaya? Allah sebutkan lagi, Falikul isbahi, dialah Allah yang membelah malam gelap gulita dengan cahaya subuh. Yang bisa bikin begitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak munculkan subuh akan gelap terus-menerus. Sebaliknya kalau Allah tidak munculkan gelap akan terang terus-menerus. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un." Kata Allah, bagaimana menurut kalian seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Tidak ada. Kalau Allah meredupkan matahari, selesai redup, terserah Allah. Ya.
Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan. Bagaimana menurut kalian jika Allah menjadikan siang terus-menerus tiada hentinya? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Manakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam hari untuk kalian merasa tentram istirahat di malam tersebut? Afala tubsirun, tidak kalian melihat? Allah yang merubah malam menjadi siang, Allah merubah siang menjadi malam. Itu semua murni hanya Allah yang mampu melakukannya. Makanya Allah mampu menahan matahari. Ya, sebagaimana nanti pernah terjadi Allah menahan matahari buat Nabi Yusha bin Nun, sebagaimana dalam hadis yang sahih ketika dia berjihad kemudian dia berdoa, dia bilang katakan ya ayyuhas syams innaka ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari, sesungguhnya kau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Maka dia berdoa kepada Allah, tahanlah matahari. Karena dia ingin berjihad agar dia bisa mengalahkan musuh sebelum matahari terbenam. Karena kalau dia attack dulu, kalau matahari terbenam selesai jihad. Maka Allah tahan matahari dan dia berperang sampai selesai, sampai menang. Demikian juga Allah akan menahan matahari nanti di zaman munculnya Dajjal. Ya, Dajjal akan berkeliling di atas muka bumi 40 hari. Kata Nabi, yaumun kasana wa yaumun kasyahrin wa yaumun kal jum'ah wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Ada satu hari seperti satu tahun. Itu Allah tahan matahari. Matahari sehari semalam, sekarang kan 365 hari. Ya, Allah mampu ya. Dan Allah akan meredupkan matahari dan rembulan pada hari kiamat kala. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari dan rembulan dikumpulkan ya. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat, maksudnya diredupkan cahayanya. Kemudian cahaya matahari dan rembulan dilemparkan di api neraka. Taib, jadi inilah yang berhak disembah. Bukan sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah yang tidak bisa melakukan rububiyah sama sekali ya. Menakjubkan bagaimana seorang menyembah jangankan menyembah wali, jangankan menyembah nabi, malaikat saja enggak boleh disembah. Padahal malaikat yang nurunin hujan atas perintah Allah, malaikat yang mencabut nyawa atas perintah Allah. Dia diberi izin untuk mencabut nyawa. Dia diberi izin untuk menurunkan hujan. Dia diberikan izin untuk mengatur gunung. Dia diberi izin untuk mengatur lautan. Dia diberi izin ya tadi untuk melakukan banyak tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Tapi apakah boleh kita berdoa, wahai malaikat maut, tundalah kematianku malaikat maut? Musyrik jelas. Kalau kita berdoa kepada malaikat yang diizinkan untuk ngatur, yang mencabut nyawa saja kita tidak boleh bilang, wahai malaikat, jangan cabut nyawaku sekarang, nanti aja kita mau diskusi sama malaikat. Tidak boleh, syirik. Apakah kita berdoa, wahai malaikat hujan, turunkan hujan? Syirik, jelas. Sepakat ulama ini orang seperti ini syirik. Kalau minta hujan sama Allah, bukan sama malaikat yang diperintah oleh Allah. Minta sama yang memerintah, bukan yang diperintah. Bagaimana kemudian seorang punya otak yang cerdas, minta kepada mayat yang tidak dikasih izin apa-apa. Yang mayat tersebut, dia tidak bisa apa-apa, maka kita menyolatkannya, kita mendoakannya. Kalau dia masih bisa solat, ngapain kita solatin dia? Suruh solat sendiri. Ngapain kita solatin dia? Kalau dia masih solat sendiri. Kalau dia bisa mandi, ngapain kita mandiin dia? Suruh mandi sendiri. Kita mandi dia, pegang anunya lah, badannya lah, bagian auratnya lah. Suruh mandi sendiri. Kalau dia bisa masuk kuburan, ya masuk. Ngapain kita antar? Suruh masuk sendiri. Ya, nggak bisa apa-apa. Sudah nggak bisa apa, kemudian kita minta-mintain. Inilah namanya akal yang sudah kebalik. Kalau minta kepada malaikat saja syirik, apalagi minta kepada makhluk-makhluk yang tidak diberi kekuasaan sama sekali. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ja'ala al-laila sakana. Allah menjadikan malam hari sebagai tempat ketenangan. Ya. Allah keluarkan cahaya di pagi hari sehingga kalian beraktivitas. Tadinya gelap, kemudian keluar cahaya, kalian bisa melaksanakan aktivitas kalian, bisa bekerja, bisa beraktivitas. Kemudian sebaliknya Allah hilangkan cahaya tersebut, Allah ganti dengan kegelapan buat kalian bisa tenteram, bisa tenang, ya, sehingga kalian bisa menjalani kehidupan kalian dengan teratur sebagaimana fungsi tubuh kalian sebagai manusia yang memiliki kekurangan, harus istirahat, harus makan, harus beraktivitas dan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsa wal qamara husbanan." Dan Allah menjadikan matahari dan rembulan sebagai husbanan. Husbanan jamak dari hasib ya, masdar dari hasib ya, seperti atau dari gufran ya misalnya ya. Hasabah atau hasibah husbanan, yaitu sebagai perhitungan. Ada dua tafsiran dalam hal ini. Matahari dan rembulan sebagai perhitungan, artinya tafsiran pertama, mereka berjalan sesuai dengan perhitungan yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak pernah mereka berubah. Dalam setahun aturannya begitu.
aturannya, mungkin ada perubahan posisi terbit, posisi terbenam, tapi selalu begitu. Tidak pernah keluar dari orbitnya dan orbitnya bisa dipelajari. Orbitnya bisa dipelajari dan sampai ada saatnya mereka keluar dari orbit nanti hari kiamat. Ya. Ada saatnya mereka keluar dari orbit nanti hari kiamat. Tafsiran yang kedua, husbanan maksudnya Allah menjadikan matahari dan rembulan berjalan dengan sesuai dengan aturan di dalam orbitnya yang tidak pernah berubah sehingga membuat orang bisa buat perhitungan. Dengan aturan matahari yang selalu seperti itu, seorang bisa buat perhitungan hari, ya, bisa perhitungan hari, bisa perhitungan tahun, ya. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kalian bisa tahu tahun-tahun dan bisa tahu hari-hari, kalian bisa melakukan perhitungan, ya, dan macam-macam. Oleh karenanya ini isyarat kita perlu belajar ilmu perbintangan dalam rangka untuk membantu kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya tahu kapan jadwal ini, kapan kondisi ini, kapan matahari sangat puncaknya panas, ya. Bisa dengan perhitungan, ya. Bisa dengan perhitungan, dan ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada manusia dan sejak dulu orang dari peradaban Kaldaniyin, Mesir, Igrik kuno, semua mereka sudah tahu tentang masalah ini. Di antaranya kenapa? Karena Allah bikin matahari dan bulan berjalan dengan hitungan tertentu. Kalau tidak teratur tiap hari buru-buru orang nggak bisa ngitung. Tetapi ketika dia teratur dengan orbitnya sesuai dengan aturannya, maka timbullah ilmu tertentu berkaitan dengan astronomi yang membantu dalam kegiatan kehidupan manusia, bukan untuk perdukunan, ya, bukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, wasyamsa wal qamara husbanan dzalika taqdirul azizil alim. Ini semua dengan takdir atau pengaturan Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Alim yang Maha Mengetahui. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai kalian, jangan kalian sangka ini terjadi dengan sendirinya sebagaimana orang ateis. Kebetulan saja, semua kebetulan. Gimana kalau kebetulan? Kalau kebetulan apa? Probability, kemungkinannya sangat kecil. Bagaimana bisa kemungkinan terjadi sempurna dalam segala sisi? Ya. Kalau semuanya kebetulan, kalau kebetulan cuma sekali, oke lah. Tapi semuanya terjadi dalam kondisi profesional, mutqan, semuanya dengan itqan, ya, kemudian semuanya kebetulan. Ya, manusia terjadi begini kebetulan, hewan-hewan kebetulan ayam itu jinak bisa kita potong untuk kita makan, kebetulan kambing itu jinak bisa kita, itu enggak ada kebetulan, semua diatur. Onta yang begitu keras kalau tendang orang bisa mati, Allah tundukkan. Bisa disuruh, bisa dinaikin, bisa ditaruh. Barang-barang di atas bisa jadi kendaraan, ya. Tinggal tutup mata mau ke Madinah, ontanya punya GPS jalan sendiri. Itu kebetulan, ya. Kebetulan oksigen yang ada di sekitar kita sekian persen, tidak lebih daripada itu, ya. Ini semua kebetulan. Kebetulan matahari terbitnya siang hari, malam hari, rembulan, semua kebetulan. Allah bilang enggak. Dzalika taqdirul azizil alim. Semuanya sudah ditakdirkan, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan itu ada. Yang Tuhan yang mentakdirkan itu semua, yang mengukur itu semua adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Maha berilmu. Tapi setelah itu Allah sebutkan lagi tentang bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bintang-bintang litahtadu biha, agar kalian bisa mendapat petunjuk fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan daratan dan dalam kegelapan lautan. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sungguh kami telah rincikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang mengetahui, ya. Sini juga di antara nikmat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah berkata, lihatlah bintang-bintang. Bintang-bintang, dengan bintang tersebut ada bintang yang menetap selalu sebelah utara, ada bintang selalu sebelah selatan. Subhanallah, dengan begitu orang tahu arah, terutama dalam kegelapan yang sangat gelap. Fi dhulumatil barri, di tengah-tengah kegelapan orang tidak salah jalan, ya. Ada bintang. Oh, itu sebelah sana, rumah saya sebelah sananya situ. Oh, kota saya sebelah sininya situ. Dengan bintang-bintang tersebut. Ya, kalau sekarang memang orang pakai Google Map, ya sudah selesai. Nah, dulu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada bintang-bintang, ya. Ada bintang yang selalu arah situ jadi patokan, ya. Sehingga orang tahu arah pulang, terkadang bisa membantu arah kiblat, memperkirakan arah kiblat, ya. Bisa petunjuk orang di tengah lautan, dia bisa tahu arah mana, ya. Bayangin tengah lautan, bangun tidur bingung kalau enggak ada bintang. Ini utara mana, selatan mana, coba bangun tidur. Utara mana, selatan mana, tahu-tahu di tengah lautan gelap gitu, gelap gulita gitu. Tapi ada bintang, ada rembulan, ada macam, orang bisa mendapat petunjuk.
Ini juga, ini semua jangan sampai disangka terjadi dengan tiba-tiba saja tanpa ada yang mengaturnya, ya, tanpa ada yang mengaturnya, ya, tanpa ada yang menakarnya, ya, tanpa ada yang menakarnya. Semua ada yang mengaturnya. Dialah Rabbul Alamin. Bagi orang yang cerdas akan bisa mengambil petunjuk bahwasanya ada pencipta dan dialah yang berhak untuk disembah. Bukan wali-wali, bukan malaikat, bukan jin-jin dan bukan yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan lagi dalil berikutnya tentang Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, berkaitan masih rububiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah." Dialah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Tentu dengan proses Adam, kemudian Hawa, wa khalaqa minha zawjaha, dari Adam Allah ciptakan Hawa. Allah menjadikan mereka menikah, kemudian punya anak-anak. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada kalian telah menciptakan dari satu jiwa, itu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Adam Allah ciptakan istrinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari keduanya Allah keluarkan manusia yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Ya. Kata Allah, fa mustaqarrun wa mustauda. Allah ciptakan manusia, fa mustaqarrun wa mustauda. Mustaqar artinya tempat menetap, mustauda adalah tempat disimpan kalau bahasa Arab. Mustaqar tempat menetap, mustauda tempat disimpan. Maka khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya mustaqar dan mustauda. Ada yang mengatakan mustaqar maksudnya di rahim ibu, mustauda maksudnya dari sulbi ayah, yaitu air mani ayah. Terjadilah proses tersebut. Ini tafsiran di kalangan para ahli tafsir, ada khilaf. Mustaqar maksudnya, maka Allah menciptakan manusia, manusia itu dalam rahim ibunya dan sebelumnya dia berada di sulbi ayahnya. Kemudian keluar menjadi air mani bersatu dengan ovum, kemudian masuk dalam rahim ibunya. Ada yang mengatakan mustaqar, mustauda. Mustaqar maksudnya adalah di bumi, mereka tinggal mustaqar di bumi sampai cukup lama. Ya. Kemudian mustauda, setelah itu mereka meninggal masuk dalam liang lahat, dalam kubur, karena mereka disimpan sementara dan akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ini lebih condong kepadanya Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, dan dia mengatakan ini sebagai peringatan manusia diciptakan bukan untuk asal sudah tanpa ada tujuan. Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha. Apa ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Kata Allah, apakah kalian menyangka kalian diciptakan hanya sekedar sia-sia? Apakah manusia menyangka dia diciptakan dibiarkan begitu saja? Tidak, ada mustaqar wa mustauda. Ingat, kalian akan tinggal di bumi dan akan dimasukkan dalam liang lahat dan akan dibangkitkan. Mustauda ternyata disimpan sementara, seperti kita mustauda kalau bahasa Arab sekarang artinya gudang penyimpanan, ya. Jadi kalau kita mau sesuatu kita simpan di tempat orang, mustauda. Astaudiakallah, aku titip engkau di sisi Allah misalnya. Namanya titipan akan diambil. Namanya titipan akan diambil. Jadi mustaqar kalian di bumi, setelah kalian taruh di dalam liang lahat, titipan akan diambil kembali pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi silakan kalian berbuat apa yang kalian kehendaki. Silakan musyrik silakan, mau maksiat silakan, mau foya-foya silakan. Mustaqar wa mustauda, semua tidak ada yang keluar dari kaidah ini. Hidup, mati, kemudian dibangkitkan kembali. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh kami telah perinci ayat-ayat bagi orang yang faqih, yang faham. Ya, ini butuh pemahaman, ya. Butuh pemahaman. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi tentang tanda-tanda kekuasaannya. Wa huwal ladzi anzala minas sama'i ma'an. Dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit hujan. Yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Subhanallah, aturan alam. Bagaimana air menguap, kemudian ke atas turun lagi, kemudian menguap bersih lagi, ke atas turun lagi. Ini enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini sistem yang Allah bikin. Enggak mungkin sistem ini terjadi dengan sendirinya. Seperti perkataan orang ateis dulu, hanyalah kabut, kemudian memadat, kemudian meledak jadi begini, enggak masuk akal. Kalau enggak ada yang ngatur, enggak masuk akal. Sangat tidak logis. Semua dalil Tuhan mereka kebetulan. Orang ateis itu Tuhannya apa? Kebetulan. Mereka sok ilmiah malah tidak jadi ilmiah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia yang turunkan dari langit hujan, fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Maka kami keluarkan dengan air hujan tersebut nabata kulli syai', segala bentuk tumbuhan. Ada rumput, ya. Ada pohon yang batangnya kecil seperti tebu, seperti
mungkin singkong, jagung dan yang lainnya. Ada pohon yang batangnya besar-besar ya, mangga dan yang lainnya ya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya. Biji-bijian, kemudian buah-buahan ya, macam-macam. Nabata kulli syai', dengan air hujan terus kami tumbuhkan segala sesuatu. Fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Habban mutarakiban, ya. Butir yang banyak, ya. Yang tersusun, habban mutarakiban. Seperti apa? Seperti kalau kita lihat padi, kan ada biji-biji padi tersusun dalam bulirnya. Sama seperti gandum, sumbula, ya. Sumbula itu juga menyusun habbat, menyusun biji-bijian. Ya, seperti firman Allah, "Matsal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Ya. Seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir ada 100 bijinya, yaitu yang tersusun. Itu yang Allah yang ciptakan. Maksudnya Allah yang menjelaskan ini tersusun tidak terjadi sendirinya. Kenapa Allah menggunakan kata mutarakiban, tersusun? Ada yang nyusun dong. Jangan kalian bilang ini terjadi sendirinya, orang-orang ateis. Wa minan nakhli min tali'aha qinwanun daniyah. Kemudian juga Allah keluarkan dari pohon korma, ya, dari mayang korma. Tala ada yang mengatakan itu buah korma, ada yang mengatakan mayang korma, kelopak korma. Kata Allah Subhanahu wa taala, min taliha qinwanun daniyah. Qinwanun itu tandon korma ya. Kalau ada korma kan kumpulan satu, itu namanya qinwan. Satu rombongan korma. Seperti juga misalnya anggur, kita ambil satu inilah tanden anggur, apa nama bahasa Indonesianya? Itulah satu rangkaian anggur. Sama korma demikian. Dan kalau lihat korma begitu, ada kata Allah qinwanun daniyah. Ada yang rendah bisa diambil. Ya, seperti firman Allah kutufu hadaniyah, yaitu dahan-dahannya rendah, mudah untuk dipetik. Qinwanun daniyah berarti ada juga qinwanun aliyah, ada yang tinggi yang tidak bisa diambil. Ya. Allah mengatakan di antara pohon korma ada yang qinwanun daniyah, ada yang satu tenden korma yang rendah yang mudah untuk diambil. Wa jannatin min a'nabin wa zaitun. Dengan hujan tersebut kami keluarkan kebun-kebun dari anggur, wa zaitun, dan buah zaitun, wa rumman, yaitu adalah delima, mustabihan wa ghairu mutasyabih. Ada yang sama, ada yang enggak sama. Demikian tumbuh-tumbuhan. Ada yang mirip-mirip, ada bagian miripnya, ada enggak bagian miripnya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang sama, ada yang tidak sama, ya. Pohon mangga mirip pohon ini, pohon salak mirip pohon ini, pohon korma mirip dengan pohon apa, ya. Buah ini mirip dengan buah ini, ada samanya, ada enggak samanya. Ini juga Allah ingin menjelaskan ini semua terjadi dengan perencanaan semuanya, bukan tiba-tiba. Ya, Allah sebutkan ini semua agar kalian tahu ada Tuhan yang mengatur. Sebagaimana Tuhan mengatur itu makhluk-makhluk tumbuh-tumbuhan, Tuhan juga mengatur kalian. Ada pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah tahu itu semua, Allah juga tahu tentang kalian. Unzuru ila thamarihi idza athmar wa yan'ih. Lihatlah kepada buahnya ketika mulai bertumbuh, wa yan'ih, dan ketika sudah matang. Sudah di puncak matangnya. Inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Tapi kita masuk ayat terakhir insyaallah pada malam hari ini, atau 2 ayat lagi. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa khalaqahum. Dan mereka menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan jin. Ini di antara Allah jelaskan, kok kalian bisa demikian? Kok kalian bisa nyembah jin? Oh, yang menciptakan jin adalah Allah, kok dia yang disembah, makhluk yang disembah? Ya. Dan ini aneh, gimana menciptakan jin? Siapa yang bilang jin lebih hebat daripada manusia? Siapa yang bilang jin lebih hebat daripada manusia? Ini aneh itu manusia. Kalau ada orang menyembah malaikat, ya mungkin malaikat hebat kemudian di atas, tapi menyembah kepada makhluk yang mungkin setara dengan dia atau di bawahnya atau lebih hina daripada dia. Dan ini manusia udah bicara tauhid, otaknya enggak jalan, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu. Bagaimana kemudian dilihat orang sujud kepada sapi? Ya akhi, ente sembah hewan, ya akhi, otaknya pakai sedikit. Nyembah monyet, datang monyet gini, monyet senang, tapi yang goblok dia atau monyet enggak tahu deh. Tikus. Ya Allah Subhanahu, saya kadang lihat, kok bisa demikian? Batu, dia pahat batu tersebut, dia taruh depan, kok dia sembah. Kasih makan batunya, tahu batu enggak bisa makan, dikasih makan, enggak tahu yang goblok siapa.
dia yang bikin Tuhannya, dia kasih makan batu, semua orang tanya, batu bisa makan nggak? Nggak bisa lah. Terus ente kenapa taruh makanan di batu? Tapi disembah, kenyataannya banyak, bukan sejutaan, mungkin miliaran orang seperti gitu. Banyak. Ya. Sekarang Allah kasih logika sederhana saja. Kata Allah, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Mereka menjadikan jin, mereka sembah-sembah sebagai sekutu bagi Allah untuk mereka sembah. Wa khalaqahum, padahal yang ciptakan jin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jin ikut menciptakan bolehlah disembah. Ini jin diciptakan, makhluk. Bagaimana bisa disembah? Wa kharaqu lahu banina wa banatin, dan ini Allah bercerita tentang bagaimana peribadatan di orang-orang jahiliyah. Jadi di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh seperti Lata, di antara mereka ada yang menyembah jin, ini menyembah jin. Dan di antara mereka kalau ada yang melewati lembah yang menakutkan, mereka berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi bin sufai qaumihi. Kami berlindung kepada penguasa jin dari gangguan anak buahnya. Itulah kesyirikan yang Allah turunkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dulu ada sekelompok lelaki manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin. Ini kekufuran, kesyirikan, ya. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai jin, di hari kiamat Allah kumpulkan jin dan manusia. Allah berkata, wahai jin sekalian, kalian sudah banyak menyesatkan manusia. Maka wali-wali mereka dari manusia berkata, ya Allah, kami dulu saling menyenangkan di antara kami. Ya. Kasih kami sajian sama jin, jin bantu kami. Bisa kuat lah, bisa inilah, bisa anu lah, bisa terbang lah, bisa silat lah, bisa macam-macam lah. Kasih sajian. Tumbal, kemudian nyembelih kepada selain Allah, saling menyenangkan di antara mereka. Jadi mereka menyembah jin. Kata Allah, bagaimana mereka menyembah jin sementara yang ciptakan jin adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, dan mereka mengada-ngadakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini banyak ahli tafsir mengatakan ayat ini umum berlaku pada Yahudi, Nasara dan musyrikin Arab. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasara mengatakan Isa putra Allah, kemudian musyrikin Arab mengatakan malaikat putri-putri Allah. Tapi Tahir bin Asyur dalam tafsirnya mengatakan ini zahirnya semua berkaitan dengan musyrikin Arab. Tidak ada sebutan tentang Yahudi maupun Nasara. Keyakinan musyrikin Arab tatkala itu mereka menganggap sebagian, ada yang menganggap malaikat putri-putri Allah dan mungkin ada yang menganggap jin laki-laki adalah putra-putra Allah. Allah alam. Jadi makanya Allah mengatakan wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Mereka mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan Allah punya anak perempuan tanpa ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, amma yasifun. Maha suci Allah atas segala yang mereka sifatkan, atas kesyirikan yang mereka sifatkan. Kata Allah, badi'us samawati wal ardh, dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Jangankan jin, Allah ciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Kalau Allah yang ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sementara jin, malaikat semua adalah penghuni langit dan bumi. Allah yang ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kalau begitu, anna yakunu lahu walad, walam takun lahu sahibah. Kalau gitu bagaimana Allah bisa punya anak? Kalau Allah punya anak harusnya dia azali bersama Allah. Ya. Tapi enggak, Allah ciptakan langit dan seisinya, bumi dan seisinya, di antaranya yang kalian anggap sebagai anak, sebagai putra, sebagai putri Allah, semua diciptakan oleh Allah. Kalau gitu, kalau Allah diciptakan alam semesta, bagaimana Allah bisa punya anak? Walam takun lahu sahibah. Dan bagaimana Allah bisa punya istri? Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha berilmu atas segala sesuatu. Baik, demikian saja kajian kita. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan kajian bersama Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas Duku Bima pekan depan biidznillah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.